Saya pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, untuk pertemuan hari ini adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita perlu tahu nih, mengapa sih ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Apalagi teman-teman pasti sudah pernah mendapatkan ini di jenjang sekolah dasar ya, sekolah menengah ya, sampai perguruan tinggi masih ada. Karena mata kuliah ini dipayungi oleh aturan ya, hukum ya, di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ya, itu menyebutkan bahwa semua program studi ya, di perguruan tinggi ya, di dalam kurikulumnya wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi 4 mata kuliah wajib. Ada yang menyebut MKI ya, institusional, MKU ya, umum ya, MKDU ya, MKWU ya. Ini ada yang menyebut MKD ya, mata kuliah dasar. Ini sering sekali dijadikan ya mata kuliah dasar dalam pembentukan karakter ya kebangsaan secara nasional ya. Meskipun nanti di beberapa kampus pasti ada mata kuliah penciri kampusnya ya, tambahan ya. Bisa kalau di UPN Veteran ada mata kuliah apa itu Mas Jalu? Penciri UPN ya, mata kuliah penciri UPN apa? Pendidikan bela negara. Oke, ini mendukung mata kuliah ini. Tujuannya adalah membentuk karakter kebangsaan ya, warga negaranya yang memiliki karakter yang baik, watak yang baik ya, dengan sebutan smart and good citizen ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jangan sampai hidup cuma hidup toh, tapi bukan jadi warga negara yang baik ya, ini ya celaka ya. Tapi hidup ini jadi warga negara yang baik dan cerdas ya, memberikan manfaat ya. Kehadirannya dinantikan, ya. Kehadirannya bisa menyenangkan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian metode yang kita gunakan dalam perkuliahan ini adalah metode dengan cara berpikir kritis, ya, menganalisis, ya, bersikap dan bertindak demokratis. Ini penting ya, berpikir, bersikap, bertindak dan berpartisipasi. Ya ini melalui cara-cara berpikir yang analitis tadi. Saya mau melakukan apa ya? Saya harus bagaimana? Saya harus berbuat apa? Saya harus mulai dari mana? Ya? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya berikan? Ya? Ini melalui cara-cara berpikir. Mengapa sangat urgent ya, sangat penting dan sangat ya harus diberikan ya pada mahasiswa. Karena ini menjadi proses atau sarana mewujudkan masyarakat madani ya, masyarakat yang beradab, masyarakat yang sejahtera, yang damai, ya, masyarakat yang punya karakter kebangsaan yang kuat. Hal ini tentu dibutuhkan ya, mengingat masih sering terjadi masalah-masalah kebangsaan yang kompleks. Ya. Tiap hari itu berita yang disajikan media massa kan sering berita-berita yang negatif ya, berita-berita yang memprihatinkan. Ya. Nah, ini butuh peran teman-teman semua ya. Oke, itulah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Ya, terkadang kita bertanya ya, kita belajar terus nih PKN dari SD, SMP sampai SMA ya. Apa sih yang dipelajari ya? Kalau ada pertanyaan itu jawabannya adalah PKN itu adalah belajar ya, tentang keindonesiaan ya. Karena mata kuliah ini diselenggarakan di Indonesia ya. Setiap negara pasti loh punya mata kuliah ya, civic education ya, di luar negeri sana ya, moral education ya, citizenship education ya, civis ya, ada nama-nama serupa yang identik dengan mata kuliah atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi akan disesuaikan dengan nuansa negaranya ya, warga negara harus bagaimana, itu harus disesuaikan aturan, nilai dasarnya, norma kehidupannya, ya, itu akan disesuaikan. Maka di Indonesia PKN sendiri harus menjadikan kita masyarakat atau warga negara yang berkepribadian Indonesia. Jangan sampai orang Indonesia tapi kepribadiannya seperti orang luar negeri ya. Karena sering nonton drama, sering nonton film, ya akhirnya kepribadian perilakunya, tingkah lakunya mirip dengan luar negeri. Ini tidak sesuai. Ya. Ini bisa dikatakan gagal nanti ya pendidikan keluarga.
Karena kita ingin mengindonesiakan orang Indonesia. Jangan sampai orang Indonesia tapi tidak memiliki kepribadian Indonesia. Gitu ya, meskipun informasi yang kita dapatkan dari manapun, kita nonton film dari manapun, tapi tetap berkepribadian Indonesia. Kalau Mas Ivan ini suka film dari mana, Mas Ivan? Hollywood, Pak. Oh, Hollywood. Oke. Hollywood ya. Kalau tapi tetap Indonesia ya, meskipun nonton film laga Hollywood tapi tetap Indonesia ya. Indonesia. Mas Nasir suka nonton film apa, Mas Nasir? Saya Indonesia, Pak. Oh, Indonesia, Pak. Ini menarik ini kalau suka film Indonesia. Film apa yang menarik? Laga, Pak. Oh, film laga dari Indonesia. Contoh judulnya? Itu Drive. Wah, oke. Bagus ya. Kita produk dalam negeri. Kalau Mas Nur Hadistia? Ya Pak, gimana Pak? Wah, oke. Saya sudah tahu jawabannya. Kalau suka film dari mana sudah tahu jawabannya ini ya. Oke, Mas. Nah, saya tanya malah gimana? Oke, Mas Jalu, Mas Nasir, dan teman-teman yang lain. Inilah. Kita nonton dari mana aja nggak apa-apa. Informasi kita dapatkan dari mana saja nggak masalah. Tapi tetap ya berkepribadian Indonesia. Nah, kalau sudah mencintai Indonesia, kita jadi warga negara yang terdidik. Ya. Warga negara yang terdidik itu warga negara yang baik dan cerdas. Ya. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan selalu disebutkan ya smart and good citizen, ya, warga negara yang baik dan cerdas ini penting. Ya. Untuk apa? Ya, untuk bisa hidup di masyarakat dengan baik juga. Karena kita tidak hidup sendiri ya. Kalau cerdas hanya buat diri sendiri, buat apa ya Mas Jalu ya? Temannya tanya, udah belajar sendiri ya. Ya, cerdas buat dirinya sendiri. Mas Nasir misalnya minta bantuan sama temannya dicuekin misalnya. Berarti belum bisa hidup dampingan dengan orang. Untuk jadi warga negara yang baik dan cerdas perlu menguasai beberapa kompetensi ya. Yang pertama kompetensi knowledge ya. Jadi pengetahuan kewarganegaraan itu perlu ya, kita kuatkan ya, pengetahuan ya. Karena dari pengetahuan ini kita bisa menentukan langkah saya mau jadi apa, mau seperti apa, mau melakukan apa ya. Harus bagaimana, harus dengan siapa. Ini berdasarkan pengetahuan kewarganegaraan ya. Pengetahuan ini banyak ya. Bisa didapatkan dari pengalaman dirinya sendiri, bisa didapatkan dari pengalaman orang lain ya, bisa didapatkan dari cerita orang lain, bisa ya, bisa. Kemudian yang kedua civic attitude ya, jadi terkait dengan kecakapan sikap warganegaraan ya, kita bisa hidup berdampingan ya, damai, ya, peka ya terhadap lingkungan sekitar, toleran ya, bersama ya, itu menjadi civic attitude. Sikap kita, sikap warga negara itu harus ditunjukkan. Tercermin dari mana? Tutur kata, ya, tingkah laku, tercermin ya. Termasuk gestur tubuh aja bisa menunjukkan kita itu baik atau tidak. Ya. Raut wajah itu juga bisa menunjukkan. Coba Mas Nasir ya, tunjukkan ekspresi wajah Mas Nasir kalau tidak suka dengan saya. Ayo coba. Gimana? Oh ya, raut wajahnya mungkin seperti Mas Ivan ini. Mas Ivan memang kayaknya emang nggak suka nih sama saya. Contoh ya Mas Ivan. Jadi Mas Ivan ya, cemberut misalnya. Ya Mas Nasir ya, coba Mas Nasir tunjukkan raut wajah Mas Nasir kalau senang dengan saya, bisa menerima kehadiran saya. Bagaimana? Gimana Mas Nasir? Kok nggak senyum-senyum? Wah, Tadi saya senyum, Pak. Oh, senyum. Oke. Mas Ivan senyum dong, Mas Ivan. Iya, gitulah senyum Mas Ivan ya. Oh. Jadi raut wajah ya, gestur tubuh itu bisa loh menunjukkan kita itu baik atau tidak ya. Ada orang lain itu dilihat sambil itu juga bisa menunjukkan ya kita tidak baik dengan orang lain. Ada temannya bertanya langsung, apa ya? Tanya gitu. Ini bisa menunjukkan sebagai perilaku ya, perilaku. Maka perlu ya dikuatkan civic attitude atau sikap kewarganegaraan.
Nah, jangan sampai ini ada kecenderungan egois ya, intoleran ya, tidak terbuka ya. Ya, maka perlu ya membiasakan diri untuk peka terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, jadi sikap ya, tahu ya maksudnya sikap ya. Memang kalau ngomong sikap itu susah dideskripsikan. Ya. Sikap itu bagaimana ya? Tapi saya yakin teman-teman ngerti, oh ini sikap saya berbagi seperti ini. Kemudian yang ketiga, kompetensi ketiga ya ini skill ya, keterampilannya. Keterampilan itu merupakan kemampuan untuk berpartisipasi, berbaur ya, berbaur ya, untuk menyampaikan pendapatnya, terlibat ya, untuk bisa memberikan pengaruh ya, untuk bisa membantu memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara ya, mampu memberikan bukti nyata ya, mengaktualisasikan ya dari pemahaman-pemahaman kewarganegaraan dengan modal sikap yang bagus, maka bisa menghasilkan partisipasi warga negara yang baik. Keterampilan-keterampilan ini perlu ya. Apabila contohnya nih, apabila negara membutuhkan ya warga negaranya bayar pajak ya kita terlibat, bayar pajak ya nantinya bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Ini terlibat ya, kita terlibat ya, bayar pajak kita sudah terlibat ya. Tapi kalau sikap misal patuh ya, patuh pada aturan ya, ini sikap. Tapi ketika kita bisa memberikan solusi ya, memberikan pengaruh ya, supaya kebijakan-kebijakan ini diperbaiki, disesuaikan. Nah, ini skill ya. Gitu ya, yang bisa jadi gambaran singkat untuk membedakan. Maka kata kuncinya dalam civic skill itu adalah keterlibatan, ya, partisipasi, bukti nyata, ya, aktualisasinya, ya, implementasinya, ya, atau mengartikulasikan, ya, menerjemahkan dari cara berpikir kita, kemudian kita jadikan dasar kita berperan ya dalam kehidupan berbangsa dan oke ya, diingat ya, peran ya, bukan baperan ya, tapi peran ya. Yang kita butuhkan adalah peran aktif warga. Nanti akan saya bagi ke dalam breakout ya, ada 3 breakout, ruangan breakout ya, masing-masing ruangan silakan berdiskusi, ya, dirumuskan ya, apa nih civic knowledge ya, civic attitude ya, civic skill ya, versi mahasiswa ya, dengan kata-kata yang dirangkai mahasiswa berdasarkan hasil musyawarah. Ya dari sumber internet, buku itu hanya jadi gambaran umum saja, tapi kita bisa mendeskripsikan ala mahasiswa sendiri supaya bahasa itu mudah dimengerti. Kemudian nanti bisa ditulis ya, difoto dibagikan ke anggota kelompoknya atau melalui grup yang sudah tersedia, atau diketik ya silahkan dibagikan ya, yang nantinya akan dikirim ke SPADA sebagai bukti aktivitas kuliah ya, disertai dengan screenshot kehadiran teman-teman ikut kuliah hari ini. Gitu ya Mas Nur Hadis ya. Oke ya Mas Nur ya. Iya Pak. Oke. Nah, nanti bisa juga di satu kelompok itu teman-teman musyawarah sekalian ya, menunjuk juru bicaranya, atau ada yang usul saya nanti juru bicaranya juga bisa. Ya usahakan nanti ada inisiator untuk memimpin musyawarah. Mas Nur Hadisya misalnya menginisiasi di kelompok 1 untuk memimpin musyawarahnya, Mas Ivan di kelompok 2 memimpin musyawarahnya, Mas Jalu di kelompok 3 untuk memimpin musyawarah. Untuk berdiskusi ya, menemukan rumusan deskripsi terbaik versi mahasiswa. Itu nanti ya saya buatkan ya. Oke ya, paham ya terkait pembuatan kelompok diskusi tadi ya. Oke, kita lanjut. Mengapa kita perlu menguasai 3 kompetensi tersebut dan kita wajib ya berusaha menjadi warga negara yang baik, karena kita akan menyongsong ya era di mana kita akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi ini ditandai dengan jumlah penduduk yang usianya produktif ya, itu akan lebih banyak ketimbang jumlah penduduk yang usianya tidak produktif, sudah masih balita atau sudah maaf tua gitu, itu sudah tidak produktif. Tapi usia-usia produktif seperti usianya Mas dan saya itu di saat ini kan harus mampu menghasilkan sesuatu ya, barang dan jasa itu perlu ya. Maka mengolah diri menjadi SDM yang produktif melimpah itu ya melalui pendidikan.
melalui pendidikan penting ya, melalui pendidikan. Maka bonus demografi ini harus kita anggap sebagai suatu peluang ya, yang harus kita manfaatkan ya, peluang yang harus kita nikmati ya, jangan sampai dijadikan penghambat. Oh, penduduknya banyak, pantas atur negara susah misalnya. Ya oke ya, ada prosesnya ya. Tapi jangan disalahkan bahwa penduduk yang banyak itu membuat kita tidak mampu produktif. Justru penduduk yang banyak itu harus dijadikan peluang untuk berproduksi, produktif, menghasilkan barang dan jasa. Teman-teman besok lulus itu punya keahlian, itu kan produktif ya. Jasa ya. Wira swasta dan lain sebagainya. Maka cara yang tepat untuk meningkatkan keterampilan warga negara, untuk menguatkan kompetensi warga negara itu melalui pendidikan, salah satunya pendidikan warga negara. Nah, kita harus menuju Indonesia maju nih, jangan mau dong Indonesia terusan mempunyai status berkembang ya. Ini berkembang itu mau sampai kapan ya? Maka harus ditargetkan jadi negara maju ya, dengan indikator yang lengkap. Jangan sampai maju hanya satu indikator ya. Sudah tidak ada putus sekolah misalnya, tapi ekonominya masih lemah. Ekonominya sudah membaik tapi masih banyak yang putus sekolah ya, tidak bisa. Jadi ya, Indonesia maju itu dengan berbagai indikator, baik semua indikator. Pendidikannya, sumber daya manusianya, ekonominya, kemudian pemerataan pembangunannya, ketahanan pangannya, keamanannya, ini berbagai faktor itu harus terpenuhi. Senang ya, siap ya, jadi negara maju. Nah, untuk jadi negara maju tantangannya demikian ya, banyak tantangannya. Ini apa Mas Ikhwan? Coba dibaca 53% apa? Yang mana Pak? Maaf. Yang 53%? 53% of the population in cities producing. Apa ini Mas maksudnya? Populasi apa ya Pak? Populasi mungkin populasi yang produktif. Gitu, Pak. Oke Mas. Nah, jadi jumlah warga negara yang produktif ya, populasinya itu sekarang diperkirakan hanya 53% ya. Maka diharapkan harus meningkat ya, minimal jadi 71% di tahun 2030 ya. Syukur-syukur bisa 80%, 90%. Jadi kalau yang produktif itu separuh, ya nanti yang konsumtif separuh ya habis ya. Tapi kalau yang produktif lebih banyak, ini kan ada sisa, bisa cara berpikir sederhana bisa diekspor keluar misalnya. Ini menghasilkan pendapatan negara. Kemudian yang 55 ini apa Mas Nur Hadis ya? Skilled workers in the Indonesian economy. Apa maksudnya? Itu maksudnya skill pekerjaannya gitu Pak. Skill setiap orang. Oke. Orang yang mempunyai keahlian ya, keterampilan ya, itu diperkirakan 55 juta. Nah, kalau mau jadi negara maju ya minimal dimulai dari angka 113 juta ya. Itu punya keahlian. Dan besok teman-teman mahasiswa ini mendukung yang ini ya, karena kuliah itu kan harus punya keahlian ya. Ya, ini teman-teman sudah berproses ya. Terima kasih. Ya, teman-teman sudah mau berkontribusi untuk Indonesia maju. Daripada hanya pengangguran, nggak mau sekolah ya, cuma nongkrong ya, minum minuman keras ya jelas, ya, judi dan lain sebagainya. Nah, itu tidak produktif ya. Itu hedonis. Jadi harus ada peningkatan. Kemudian kalau sudah jadi warga negara yang baik dan cerdas ya, kita akan bisa menghadapi berbagai masalah kebangsaan ya. Tidak mungkin ya warga negara yang baik dan cerdas akan menghina negaranya sendiri. Cari rezeki di Indonesia, menghina Indonesia. Ya, korupsi bantuan sosialnya, ya, ada teroris ya, ada radikalisme. Ini hati-hati ya, hati-hati jangan sampai menyasar di lingkungan sekitar kita. Kalau memang ada gelagat-gelagat seperti itu, dilawan ya. Cegah. Apalagi dengan ajakan yang sangat tidak masuk akal ya, untuk menyakiti orang lain ya, dengan dalih bisa cepat masuk surga dan lain sebagainya. Jangan ya, jangan mau ya Mas Ikhwan ya. Mas Ikhwan ya, jangan mau dibeli. Ini namanya Mas Ikhwan ya, yang sudah sangat cocok ini dengan gerakan kami misalnya.
ayo ikut nih jihad dan lain sebagainya. Jawab aja, tidak, saya punya cara lain untuk berjihad. Kalau dipaksa nanti bisa mati syahid. Tidak, saya tidak mau mati sangit atau gosong gitu ya Mas Ivan ya. Jangan mau ya diajak dengan cara-cara yang sangat radikal itu. Ya kalau warga negara yang baik dan cerdas tidak mungkin ya menyebarkan kabar bohong, ujaran kebencian ya, hujatan ya, persekusi ya, bullying ya, jangan sampai terjadi. Maka perlu ya peran warga negara yang baik dan cerdas untuk mencegah kasus-kasus atau masalah bangsa. Kita juga jangan sampai terlibat hal-hal yang demikian, terlibat dalam politik uang, big campaign ya, dan sebagainya yang terkait dengan merongrong ya, pokoknya demokrasi. Nah, jangan sampai nanti lulus jadi pengangguran ya, jangan sampai. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan, kita harus punya keahlian ya, skill. Ya. Kalau punya skill nggak mungkin nganggur. Ya. Jangan sampai negara kita tidak aman ya, kita punya barang takut untuk direbut orang. Ya, jangan sampai ini perilaku anak-anak yang labil ini kemudian dibawa ke dunia kampus saja. Jangan sampai. Dulu saya pernah baca berita itu antar prodi berkelahi di kampus itu di daerah sana. Gara-gara futsal kalah, nggak terima berkelahi apa itu yang didapatkan. Jadi ya kalau futsal kalah itu jangan berkelahi ya, main lagi ya, jadi malah semakin erat nanti persahabatannya. Oh bagi saya kalah, main lagi, barangkali bisa menang. Kalah lagi, main lagi, barangkali bisa menang. Kalau masih kalah, ya main lagi. Kalau masih kalah, ya introspeksi diri. Apa yang membuat kekalahan ini untuk diperbaiki. Ya jangan sampai terlibat kasus aborsi ya Mas Jalu ya. Ya karena akan membuat negara kita tidak aman, tidak tentram. Tiba-tiba di toilet kampus ditemukan bayi gitu. Wah, ini ya, menyedihkan sekali ya. Ini merusak ya citra pendidikan. Wah, tiba-tiba dulu Mas di tahun 2018 atau enggak 2019 sih, itu ada janin itu dimasukkan toples biskuit ya, kemudian dimasukkan di dalam tas, dibuang tuh di selokan Mataram itu di selatan kampus UPN. Ada pemulung itu yang menemukan ya, toples biskuit, ada tas ini, kemudian ada toples biskuit dikira makanan ya mungkin. Dibuka, ternyata isinya janin. Ini menyedihkan sekali. Ya kita mau jadi negara maju gimana ya? Ya kalau orang saja melakukan perbuatan yang keji, ya, membunuh. Oke ya Mas Jalu ya, diingat ya, jangan sampai melakukan hal ini ya Mas Jalu ya. Ingat Mas Jalu ya. Oke ya. Oke sekarang teman-teman mahasiswa akan saya kirim ke grup diskusi ya, grup diskusi ke dalam 3 ruangan breakout. Masing-masing ruangan akan punya topik tersendiri untuk diskusi ya. Jangan lupa ditulis anggota kelompoknya. Yang tidak ikut berdiskusi lupakan, tinggalkan, biarkan dia berkembang dengan dirinya sendiri. Gitu. Karena di kelas sebelumnya itu ada yang diskusi, diem aja, kamera nggak hidup, ya nggak ada suaranya, ngilang. Ikut kuliah, HP-nya ditaruh di kamar, dia malah pergi kemana? Itu bisa terjadi. Oke, nah, saya bagi ketiga ya, ruangan 1 civic knowledge, ruangan 2 civic attitude, ruangan 3 civic skill. Selamat berdiskusi. Waktunya 25 menit. Oke, silahkan kelompok pertama menyampaikan hasil diskusinya. Siapa juru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk hasil diskusi dari kelompok 1 itu kita akan membahas tentang civic knowledge. Nah, di situ kita menjabarkan yaitu civic knowledge adalah pengetahuan kewarganegaraan yang wajib diketahui oleh seluruh warga negara. Nah, untuk civic knowledge ini itu mencakup hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Terus untuk selanjutnya, karena civic knowledge ini mencakup hak dan kewajiban warga negara, situ warga negara juga memiliki hak. Yang pertama itu berhak mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Setelah itu berhak untuk berkeluarga
serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terus untuk kewajibannya sendiri, untuk kewajiban yang patut diketahui oleh warga negara, yaitu contohnya membayar pajak serta mematuhi segala peraturan yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Jalu. Oke, dari kelompok 1 sudah menyampaikan civic knowledge ya. Ini terkait dengan pengetahuan kewarganegaraan. Jadi diambil khususnya salah satunya ya terkait pengetahuan hak dan kewajiban warga negara. Ada hasil diskusi yang menarik tadi dari kelompok 1 yang disampaikan Mas Jalu ya. Salah satunya hak untuk melanjutkan keluarga begitu ya Mas Jalu ya. Ini sepertinya Mas Jalu dan kawan-kawan sudah sangat siap sekali gitu. Sehingga contoh ini diambil gitu. Tapi itu harus runtut ya Mas Jalu ya di dalam aturan itu. Kalau mau melanjutkan keturunan itu harus berkeluarga dulu melalui ikatan perkawinan yang sah, baru melanjutkan keturunan, punya anak, kemudian anak ini dijaga ya hak dan kewajiban gitu ya. Ya, tapi kewajiban anak kan belum seberapa. Inilah terkait dengan civic knowledge. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Oke, izin masuk, Pak. Boleh, silakan Mas Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 untuk membacakan kesimpulan yang telah kami diskusikan tadi. Untuk yang pertama itu ada pengertian civic attitude itu sikap kita dalam berhubungan dengan masyarakat itu sendiri, Pak. Kemudian untuk implementasinya itu ada beberapa, seperti mengakui dan menghargai adanya perbedaan, terus membantu teman yang sedang menghadapi kesusahan, terus saling percaya dengan teman. Mohon maaf, Pak, ada azan bentar. Mungkin izin masuk mungkin dari Mas Dava bisa melanjutkan saja. Iya, saya melanjutkan dari Mas Muhammad Nasir. Tadi sampai apa namanya implementasi dari civic attitude yang selanjutnya adalah saling percaya dengan teman, terus memandang setiap orang itu sederajat, terus menghargai teman yang sedang beribadah. Nah, jadi civic attitude itu ada beberapa atribut atau apa namanya cakupan. Yang pertama adalah social trust. Social trust itu kita percaya terhadap masyarakat di sekitar kita. Terus yang ketiga adalah social altruism. Social altruism itu ketika kita tidak egois terhadap masyarakat kita. Yang ketiga adalah equality. Equality adalah kesetaraan. Terus yang keempat adalah toleransi. Terus yang kelima adalah humanity atau kemanusiaan. Terus yang ke-6 adalah civic participation. Civic participation itu ketika kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti apa namanya kegiatan volunteer. Misal ada kegiatan pilkada tuh kita ikut serta, terus ada kegiatan 17-an kita itu ikut meramaikan gitu, lebih ke kayak apa namanya ikut ke masyarakat gitu. Itu sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik, terima kasih Mas Nasir dan Mas Dava ya. Jadi dari civic attitude ini yang disampaikan kelompok 2 berapa ya? Ya, jadi
terkait dengan sikap kita ya terhadap masyarakat di sekitar kita ya. Nah, dan civic attitude ini juga mencakup cakupannya luas ya, atributnya banyak ya. Ada social trust ya, ada sikap jangan egois ya, equality ya, kesetaraan ya, samaan ya, toleransi ya, kemudian humanity ya, kemanusiaan ya, kemudian ada partisipasi masyarakat ya. Dari volunteer ya, ini sudah nyerempet nih ke civic skill ya. Maka silakan dilanjutkan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kami lakukan tentang civic skill. Civic skill ialah merupakan sebuah tujuan dalam pembelajaran kewarganegaraan, di mana terdapat keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, keterampilan partisipasi, di mana dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan kita diharapkan mempunyai keaktifan dan partisipasi dalam berdemokrasi atau berpolitik sesuai dengan ketentuan pemerintahan Indonesia. Jadi kita di sini harus mengikuti segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia, seperti pemilu dan lain sebagainya. Yang kedua ialah ada keterampilan intelektual, di mana keterampilan ini dihasilkan dari diri kita sendiri yang di mana itu akibat dari kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan, di mana kita mempunyai skill dalam menanggapi atau menghadapi segala permasalahan dan menyelesaikannya dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Misalkan terdapat pemerintahan yang kurang rakyat inginkan, maka di situ dengan mempelajarinya pendidikan kewarganegaraan, kita diharapkan sebagai warga Indonesia dapat mengkritik dan memberi saran kepada pemerintah. Menurut saya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fikri ya dan kelompok 3 ya. Civic skill ya terkait ini terkait erat loh dengan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kan. Karena harapannya dari knowledge tadi ya sudah didapatkan jadi modal ini, kemudian kita memperbaiki sikap-sikap kewarganegaraan. Nah, ini sekarang kita berpartisipasi ya. Dengan apa? Dengan keterampilan intelektualnya, dengan keterampilan partisipasinya, menanggapi masalah kemudian diselesaikan. Nah, ini kalau teman-teman bisa merespon cara-cara seperti ini, wah luar biasa ya. Ada masalah ditanggapi, ya. Jangan malah ada masalah dipanas-panasi semakin besar. Jangan. Jadi ditanggapi kemudian dicarikan solusi pemecahan masalah. Nah, oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah kita simpulkan bersama tadi ya terkait dengan kompetensi kewarganegaraan. Nah, ini kuliah hari ini cukup sampai di sini ya. Mahasiswa nanti silakan isi presensi, kemudian upload hasil diskusi dan upload screenshot kehadiran kuliah daring ke Spada. Oke, begitu saja karena waktu sudah habis dan materi yang disampaikan sudah cukup. Sampai jumpa pada pertemuan kedua minggu depan. Nanti komunikasi berikutnya kita manfaatkan WA group yang sudah dibuat. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.